Wa Jabarut, para pegebluk nih Bang, ngerti pegebluk? Tahu pegebluk? Jin, iblis dan lain sebagainya. Jadi sampean kepingin ketemu iblis gampang. Apakah sing dimaksud zikir itu diucap di dalam lisan dan hati? Niki miturut kacamata syariat iya. Sing diucap afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah yang dimaksud zikir itu secara thariqah, zikir siri itu? Ya, miturut teman-teman di thariqah. Bagaimana kacamata hakikat? Sebab yang dimaksud zikir itu adalah ingat. Ingat itu sadar. Tinggal kita menjawab sadari akal apa sadari hati. Kalau sadari hati berarti iman, menyadari bahwasanya semuanya itu Allah, berarti tempatnya di zikir sirul asrar. Biar ini balan keseimbangan antara hukum jobo kali jeru, silahkan berzikir jahri, silahkan berzikir siri, tapi sertakan sirul asrar. Itu maksudnya. Wiskus, aku giringan, nggak kebanyakan giringan, langsung asrar mawon. Monggo. Nek kuwi siap dilokno wong tahlilane meneng jari koncone iki kok melok maca zikir ya oleh berkat gitu. Iki lho turu sampean, padahal sirul asrar sampean melampah, dan inilah kekasih Allah yang bisa mengangkat semuanya. Lho nggih, Pak. Makanya mengapa kita itu kalau ngundangi tahlilan dengan 1 hari 7 hari sampah holang ya, kita mengundang banyak, kita tidak tahu barangkali salah satu itu waline Allah. Lu estu Pak, kita kan tidak tahu walinya Allah itu diletakkan Allah bisa menjadi petani, pedagang, bahkan mohon maaf pejabat, bahkan Pak dokter, bahkan wis apa segala macam aspek apapun di situ Allah berhak meletakkan walinya Allah. Makanya kita nggak boleh suudzon dulu. Dia diem, jangan dikatakan dia ngantuk. Justru zikirnya itu kesirup pangeran ini. Justru dia zikirnya sampai ke fana'u zikri, Pak. Kita tidak tahu. Dan inilah yang bisa menjamin ahli kubur yang kita doakan pada Allah, ghafarallahu lakum ghafarallahu lahum min dzunubihim. Itu pasti. Guys, suluk, apa yang dimaksud suluk? Suluk adalah proses perjalannya si salib menuju dan bertemu Allah. Inilah perjalanan fitrah sampean. Ada yang mengatakan kholwat, ada yang mengatakan uzlah. Intinya apa sih suluk itu? Fungsi dan intinya hanya 2, Pak. Yakfur bitawuti wa yu'mim billah. Iki suluk tujuan fuluk iki ninggalno perkara sak liyane Allah, termasuk ku hamba yang zikir. Paham ya? Kalau ini sudah selesai, kedua wa yu'min billah, kau akan bertemu Allah. Bahasanya yu'min iku iman. Iman yang maksudnya adalah bi ihsan, iman sing bener, iman yang sudah makrifat pada Allah. Itulah yang disebut ihsan. Makanya kanjeng Nabi bahasa sendirian ka'annaka tarohu, seakan-akan kau
bisa melihat Allah. Kalau tidak seperti itu, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Kalau itu nanti selalu menancap muraqabah dalam hati jenengan, Pak, mboten sempat jenengan maksiat, mboten sempat. Satu misal, di depan saya ada polisi, Pak, terus samping saya ada mobil yang mau saya curi, jadi enggak jadi, dibedil dan digait. Coba kalau tidak ada polisi, enggak ada orang, terjadi, Pak. Kalau hatimu sudah merasa selalu dilihat Allah, bahkan melihat Allah, gak mungkin hatimu maksiat, gak mungkin. Niki maksudnya maksiati kol hati loh Pak ya, gak mungkin Pak maksiat hati, bukan mungkin. Nah, untuk bisa sampai dalam zona di situ, kembali lagi, kenalilah zikir. Itu yang dimaksud zikir adalah hatimu sadar dan menyadari dengan iman itu tidak ada selain Allah yang wujud, yang apapun, yang berkalam apapun, harus duduknya hati jenengan tumbriku. Jadi itulah yang dimaksud Solo, proses perjalanan si salik untuk menuju dan bertemu Allah. Boleh kalau buka rahasia? Boleh nggih? Tapi jangan tersinggung loh ya. Itu los. Atas dasar pengalaman diri saya sendiri, Pak, mboten jenengan. Ketika saya sudah memegang zikir jahri dan siri, mesti, ngomong mesti berjalan di tempat di makom mukasyafah, Pak. Apa makom mukasyafah? Makom kebuka ego IP makhluk. Di dalam makom itu ada alam, malakut, jabarut, lahut. Siapa malakut? Para malaikat. Jadi orang yang sudah dibukakan Allah di dalam alam kasyaf, alam mukasyafah itu, Pak. Jadi beliau tahu keliwar kelului malah malaikat. Lungge, keliwar kelului malaikat. Jadi si A kapan itu meninggal kok yo ngarepe omah wis diinteni malah ana tanggung-tanggung malaikat, Israel tahu dia. Tahu, Pak. Ini kita belum membahas musyahadah dong ya? Belum, makom makrifat dereng. Disebabkan apa kita itu dimasukkan Allah di makom mukasyafah? Kuat zikir sir sampai kali jar. Kan ada petunjuknya, Pak. Jari la ilaha il pas ilallah hujam. Ingati, jadi kudu angen-angen seperti lafaz, membayangkan lafaz menghujamkan Allah. Ini pendidikan sing kula trimo. Jadi la ilaha il berbentuk segitiga. Hati kepala harusnya pinten hitungan saake-ake mangkane ndas sama ngeluh. Loh niki kurang sering jenengan, apalagi didorong sir, lu wis konco-konco sing biasa lenggah sir, tapi katakanlah belum mengenal niki lo ya, belum mengenal niki. Sampak nyun sewu, Pak, cakak iku melok dikir krungu kuping niki. Semuanya berzikir, rambut berzikir. Iku yo gak sak wulan rong wulan, tahunan oleh istiqomah iku. Muncullah satu karomah, muncullah satu hikmah, akhirnya Allah buka niki tulis malakut. Kedua jabarut, para pegebluk niki, Pak, ngerti pegebluk?
Tahu bekebluk? Jin, iblis, dan lain sebagainya. Jadi sampean kepingin ketemu eprit itu gampang. Ya. Misalkan sampean kepingin sugih ini ya gampang. Itu. Ketiga, lahut. Di situ alam para kekasih-kekasih Allah, anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin. Semuanya berkumpul di situ, tidak di alam barzah, boten. Ini alam barzah itu golongan roh yang ketika saat di dunia menolak terhadap ajaran untuk menuju dan bertemu Allah. Itu barzah. Makanya mengapa di dalam Al-Quran dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah itu adalah, barzah itu dinding yang tebal untuk membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Ini enggak akan dibuka oleh Allah jikalau tidak datangnya ila yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan terjadi setelah hari kiamat. Lho ngene ora cetha sampean. Kiamat iku apa sih? Hakikate yo ngentekno donya ning jero jagat atimu. Iku kiamat, baru bangkit rohmu, asale mati menjadi hidup, asale buta menjadi melek. Ini nek durung jelas yo mburek. Aduh aku gregeten aku. Oh nggih. Jadi mohon maaf, ini miturut pengalaman diri saya sendiri. Ini saya akan diletakkan di sini, Pak. Makanya konco-konco sing dikir sirto lewat hofi mlebu nanggone latifah, tolong barangkali dilebokno Allah ning ngone alam lahut ketemu Kanjeng Nabi, sampeyan takon. Aku pesen takono. Mengapa sih saya kok bilang seperti ini? Bukan berarti saya ragu loh, Pak. Enggak. Itu untuk memantapkan bahwasanya dinul haq itu wajib lo sampai no, dan wajib setiap individu mestinya sampai ke sini. Pertimbangan sok cek emboten ketun buri. Ini sudah kami sampaikan, terus tetap wa aktsaruhum la yu'minun. Ya udah, gak ada masalah. Makanya tanya ke Rasulullah, betul nggak beliau juga menyampaikan tentang ini, sehingga saya berani bertaruh kalau beliau menjawab la tidak, saat itu juga tak tutup aku gak katik ngaji gak taekan wis penak toh pun. Maka di sini saya akan dimasukkan Allah sebagai predikat kasat suwari, Pak. Padahal di sini ada dua, ada kasaf syuwari, ada kasaf maknawi. Sing kasaf syuwari, saya ini yang ketika saat belum mengenal sirul asror, sehingga nggak mungkin ketika saya ketemu malaikat saya beriman Allah, gak iso, Pak. Tetap malaikat, berarti dalam hatiku masih ada iman selain Allah yang belum kami ahadiyahkan. Padahal di dalam malaikat ada hidupnya Allah, betul? Pasti, Pak. Cuman saya tidak bisa nerombol temriku mboten saged karena belum mengenal niki sirul asrar. Akhirnya sayalah yang dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 3, Pak. Ada 3 ciri-ciri orang model saya. Pertama, saya jelas sibuk urusan ma'isyatu dunia, walaupun jadi di sini ini makhluk ini karomah kayak golek duit gampang, Pak.
tamu teko, le kamu diwingi mari ngene ya. Wedi, Pak. Jenengan takok, bagaimana prospek garap aku? Ketinggal pun, Pak. Apik terus no. Gak apik wis lareno. Jadi orang yang mengatakan orang ini tahu sebelum terjadi. Sampai ngadepi wong kaya ngene wedi mboten? Wedi, Pak. Umumi. Padahal ini bukan salah satu ciri kekasih Allah, bukan waliullah, bukan. Paham ya? Jadi kalau klarifikasi, kalau tegasno, Quran jawab mana yang disebut kekasih Allah? La khaufun alaihim walahum ya. Ati isok gak khawatir, gak isok takut dengan apapun. Kalau apapun selain Allah sudah tidak ada. Paham? Terus apabila jenengan iki sudah membawa sirul asrar, maka ketika saat dimasukkan Allah makom mukasyafah disebut maknawi. Apa maknawi? Maknawi adalah pintu daripada musyahadah. Saklik bis musyahadah, sehingga jenengan ketika ketemu malaikat hati sampai langsung klik Allahnya. Iblis klik Allahnya, jin klik Allahnya, para kekasih Allah klik Allahnya. Itulah Pak yang dimaksud api elek kabeh sangka Gusti. Iku kalau sudah duduk situ. Tapi iku mau gak akan berlaku bagi kita yang belum duduk di situ. Elek ya teko awake dhewe nafsu, apik teko Gusti Allah. Makanya imane sampean kali kula si amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan seterusnya. Makanya oleh karena itu Muhammad sampaikanlah ini supaya melengkapi iman sing kaya kene iki dadi ihsan. Itu loh aslinya. Cara orang itu ketika suluk mlebu alam makom mukasyafah biar ke bisa musyahadah makam ketunggalan. Itulah